Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bacakan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan tilawatul Quran. Yang pertama adalah ayat Al-Quran yang ada di dalam suratul Baqarah di juz 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Teman-teman semuanya, di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwasanya alladzina atainahumul kitaba, merekalah orang-orang yang diberikan kitab Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan, haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih, merekalah yang dikatakan beriman kepada Al-Quranul Karim. Jadi teman-teman, kewajiban setiap muslim adalah mengimani Al-Quran. Dan di antara realisasi dan aplikasi nyata daripada keimanan kepada Al-Quran adalah dengan membacanya dengan baik. Sehingga Allah katakan orang-orang yang diberikan kitab Al-Quran, mereka membacanya dengan baik. Itulah mereka yang dikatakan beriman kepada Al-Quran. Maka jika kita tidak berusaha untuk membacanya dengan baik, maka tidak bisa dikatakan juga sebagai orang yang betul-betul beriman dan merealisasikan keimanannya kepada Al-Quranul Karim. Bahkan Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tersebut, yatlunahu haqqa tilawatih, maknanya bukan hanya sekedar membacanya dengan baik, ya, dengan tajwid yang benar, ya, makharijul huruf yang benar. Namun lebih dari itu, ya'maluna bihi haqqa amali, mengamalkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya amalan. Jadi bahkan bukan hanya membacanya dengan baik, yang mana ini merupakan sebuah kewajiban ya, bagi setiap muslim yang membaca Al-Quran harus dengan tajwid, harus dengan bacaan yang benar. Namun lebih dari itu, juga mengamalkannya dengan baik. Merekalah yang dikatakan sebagai orang-orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua adalah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil, ayat yang sangat masyhur yang mungkin semuanya sudah pernah mendengarnya, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya, tartil dalam artian membacanya dengan tajwid, ya, dengan makharijul huruf yang benar, ya, sifatul huruf yang diberikan hak-haknya semuanya, ya, dan juga tajwidnya yang benar, gunahnya, matnya, dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Abu Umamah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan syafi'un musyaffa'. Di dalam hadis lain katakan syafi'un musyaffa', ya, yang mampu memberikan syafaat dan syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hari di mana kita tidak ada yang bisa menolong kita, ya, bahkan harta benda yang kita miliki selama kita hidup, ya, keluarga, tidak ada yang bisa menolong setiap manusia yang ada di hari kiamat. Namun Al-Quran bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penolong yang datang nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, bukan hanya sekedar mengimani, namun juga membaca dengan baik, ya, mempelajari isinya, mengamalkannya, dan lebih-lebih mengajarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim sehingga Al-Quran datang nantinya di hari kiamat sebagai syafaat bagi kita semua. Kemudian hadis Nabi SAW yang selanjutnya adalah qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah
wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ganjaran bagi setiap orang yang membaca Al-Quran, mobil khusus membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan dikalikan menjadi 10 kebaikan. Nabi SAW menyampaikan, aku tidak mengatakan alif lam mim merupakan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim, sungguh kita telah membaca 3 huruf, yang mana artinya kita mendapatkan 30 kebaikan. Ya, 30 ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bayangkan jika kita membaca satu suratul Fatihah, ya, terdiri dari sekian banyak huruf, berapa banyak pahala yang kita dapat. Kita baca suratul Baqarah, ya, 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai khatam 30 juz, maka berapa banyak kebaikan yang sangat mudah kita dapatkan hanya dengan membaca Al-Quran. Jadi satu-satunya kitab, satu-satunya buku yang ketika kita baca, hanya sekedar baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjarannya berupa 10 kebaikan setiap hurufnya. Maka dari itu jamaah teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan kuantitas bacaan Al-Quran kita, tilawah Al-Quran kita, murojaah hafalan kita sendiri. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan ganjaran berupa pahala-pahala yang besar, ya, setiap huruf yang diganjar dengan 10 kebaikan, dan Allah menjadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kita semua nanti di hari kiamat. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.